Melihat kata-kata surat cerai, Jordan menghela napas panjang lega. Rasanya semua frustrasi dan ketidakpuasannya yang terpendam selama 3 tahun terakhir telah hilang. Aku akhirnya bukan lagi menantu yang tinggal. Jordan berjalan keluar dari kantor pengacara dan tidak bisa menahan emosi. Pengalaman berikutnya adalah usaha bisnis, jadi dia harus mengabdikan dirinya untuk karirnya. Pada saat ini, Hailey mengejek, "Benar, kamu bukan lagi menantu yang tinggal, tetapi yang ditinggalkan. Itu bahkan lebih memalukan daripada menantu yang masih hidup." Menantu yang ditinggalkan? Menantu laki-laki yang masih hidup yang istrinya menceraikannya? Terserah Anda untuk mengatakan apapun yang Anda inginkan. Jordan tidak lagi ingin mengatakan apapun kepada wanita pragmatis yang hanya mencintai uang. Dia memanggil taksi dengan santai dan pergi. Hailey marah. Meskipun dia yang bersalah, dia masih merasa bahwa dia belum cukup memarahi suaminya. Hailey masuk ke mobil Tyler dan berkata, "Ekor dia dan lihat apakah dia meninggalkan Orlando." Tyler menginjak pedal akselerator untuk mengejar taksi tempat Jordan berada. Dia tersenyum dan berkata, dia pasti meninggalkan Orlando dengan kereta api. Dia tidak bisa lagi mencari nafkah di Orlando, dan dia juga tidak punya tabungan. Jika dia tidak pergi, dia tidak akan bisa bertahan di Orlando. Hailey juga merasa bahwa Jordan mungkin akan memilih untuk pergi, tetapi karena tatapan mata Jordan, dia memiliki perasaan yang samar bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Saat mengemudi, Tyler melirik surat cerai di tangan Hailey dan tertawa. "Mengapa akta cerai berwarna ungu? Saya pikir itu hijau." Petik 2. Hailey mengangguk dan berkata, "Sekarang ungu. Itu tidak terlalu buruk. Nah, perceraian adalah peristiwa yang menggembirakan bagi kita, bukan?" Tyler terkekeh dan berkata, "Ya, kita harus mengingatkan Jordan bahwa dia telah dibuat selingkuh." Haha. Hailey tertawa dan dengan ringan meninju Tyler dengan main-main. "Kamu sangat jahat." Setelah beberapa menit, Tyler tiba-tiba berkata dengan bingung, "Ini bukan jalan menuju stasiun kereta." Hailey juga menjadi ragu. "Apakah ini jalan ke bandara?" Tyler menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, dia menuju ke area Danau Barat." Hailey dengan lembut mencubit rambutnya dan bertanya, "Apakah dia tidak berencana meninggalkan Orlando?" Tyler berpunuk dengan dingin. "Dia mungkin akan check-in ke kamar hotel." "Jangan khawatir, dengan koneksi keluarga kami di industri perhotelan, saya jamin dia tidak akan bisa menginap di hotel manapun di bawah bintang 4. Oke, Hailey hanya ingin mantan suaminya yang kalah cepat menghilang dari Orlando. Setelah beberapa menit, taksi yang ditumpangi Jordan akhirnya berhenti. Namun, secara mengejutkan mobil tersebut berhenti di hotel bintang 5 termewah di Orlando City, Four Seasons Hotel di Westlake. Namun, Tyler dan Hailey menyaksikan Jordan turun dari taksi dan memasuki hotel. Sial, si brengsek Jordan itu ada di sini untuk melamar pekerjaan sebagai pelayan? Tyler sangat marah sehingga dia menamparkan setir BMW. Hailey sangat marah. "Selama perjamuan tadi, kami dengan jelas memberitahu semua orang bahwa kami ingin memotong mata pencahariannya. Namun, dia di sini untuk wawancara. Dia jelas tidak menganggap serius keluarga Camden." Tyler berkata dengan putus asa, "Apakah anak ini tidak percaya dengan kemampuanku?" "Anda tunggu saja, saya akan membuat panggilan." Petik 2. Tyler mengeluarkan ponselnya, menggulir kontak sebentar sebelum melakukan panggilan. "Hei, Daniel, apakah kamu masih bekerja sebagai manajer di Westlake Hotel? Saya punya beberapa petunjuk untuk Anda. Seorang pang bernama Jordan Steele telah pergi ke hotel Anda untuk melamar pekerjaan, jangan terima dia." Itu saja. Setelah menutup telepon, Tyler menepuk dadanya dan meyakinkan, "Saya sudah selesai memberikan instruksi. Jordan yang tidak berguna itu akan segera keluar." Petik 2. Hailey memuji dengan gembira, "Anda memiliki jaringan koneksi yang luas. Anda tahu semua orang." Petik 2. Tyler berkata dengan bangga, "Mereka hanya bawahanku. Mereka harus berterima kasih kepada saya karena telah memerintahkan mereka untuk melakukan sesuatu." 5 menit kemudian, Tyler memutuskan untuk menelepon manajer hotel lagi karena Jordan belum keluar. "Hei, Daniel, bagaimana masalah yang aku suruh kamu tangani? Mengapa Anda belum mengusir Jordan? Panggil petugas keamanan? Oh, jika tidak, panggil polisi." Daniel berkata di ujung telepon yang lain, "Tuan Collins, tidak ada yang melamar pekerjaan di hotel kami. Saya sudah bertanya kepada beberapa rekan, dan mereka semua berkata begitu." "Apa?" Tyler bingung. Jika Jordan tidak melamar pekerjaan di Westlake Hotel, untuk apa dia pergi ke sana?
Tentunya Jordan tidak sedang memeriksa kamar, kan? Ekspresi Tyler langsung berubah. Hailey juga terkejut. Mustahil. Westlake Hotel mengenakan biaya setidaknya $1.000 semalam, dan saya telah menyita kartu banknya. Dia hanya memiliki beberapa ratus dolar tunai dan sekitar 2.000 kredit pembayaran seluler. Tyler berkata, ayo masuk dan lihat. Mereka berdua turun dan berjalan ke lobi Hotel Westlake. Halo Tuan dan Nona, apakah Anda membutuhkan tempat tinggal? Petugas di meja depan bertanya sambil tersenyum. Tyler bertanya, apakah seseorang bernama Jordan Steele baru saja masuk ke kamar di sini? Petugas itu menjawab, maaf, tapi ini menyangkut privasi tamu. Kami tidak bisa mengungkapkannya. Sial. Tyler sangat marah sehingga dia berteriak di lobi, Daniel, dapatkan pantatmu di sini. Petik 2. Daniel, manajer lobi hotel, segera berjalan mendekat. Collins. Daniel menyapa dengan hormat. Tyler berkata dengan tidak sabar, segera cari tahu apakah Jordan Steele tinggal di sini. Daniel mengedipkan mata pada petugas, yang akhirnya menyerah. Tyler dan Hailey semuanya tercengang. Mereka tidak pernah berpikir bahwa menantu laki-laki yang mereka tinggalkan benar-benar dapat tinggal di hotel bintang 5. Harganya lebih dari $1.000 per malam. Tyler bertanya, Hailey, apakah Anda yakin dia hanya punya beberapa ratus dolar? Apakah dia diam-diam menyembunyikan uang di belakang Anda selama 3 tahun terakhir? Hailey menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak yakin, mungkin dia melakukannya. Tyler mengerucutkan bibirnya dan berkata, Jordan cukup berani. Saya mengatakan bahwa dia bisa melupakan tinggal di hotel manapun yang bintang 4 ke bawah. Namun, orang ini membayar begitu banyak untuk check-in di hotel bintang 5. Petik 2. Tyler mengira Jordan takut akan kekuatannya dan karenanya, menanggung beban itu dan check-in ke hotel bintang 5. Sedikit yang dia tahu bahwa Jordan selalu hanya tinggal di hotel bintang 5. Hailey bertanya, apakah kamu punya cara untuk membuatnya tidak bisa terus tinggal di sini? Ditempatkan di suatu tempat, Tyler berkata, itu memang agak merepotkan. Pemilik hotel bintang 5 semuanya adalah bos besar yang tidak mampu diprovokasi Tyler. Selain itu, reputasi penting untuk hotel bintang 5. Terlepas dari status dan koneksinya, Tyler tidak akan mampu menangani konsekuensinya jika publik mengetahui bahwa seorang tamu Westlake Hotel diusir karena dia. Merasa sedikit malu dan bersalah, Tyler berbisik, mengapa kita tidak membiarkan dia tinggal di sini selama 1 malam? Bahkan jika dia memiliki simpanan tabungan rahasia, dia paling tidak mampu untuk tinggal hanya untuk 1 malam. Petik 2. Hailey jelas sedikit tidak senang karena baru saja, Tyler dengan percaya diri menyatakan bahwa dia akan membuat Jordan tidur di jalanan, tetapi sekarang tidak ada yang bisa dia lakukan untuk Jordan. Melihat Hailey marah, Tyler menjadi sedikit cemas dan menatap staf layanan. Apakah Jordan tinggal di sini selama 1 malam? Petugas meja depan baru saja selesai memproses prosedur administrasi check-in Jordan. Karenanya, tidak perlu baginya untuk memeriksa sama sekali. Dia hanya menjawab, Tuan. Jordan telah membayar untuk menginap 7 malam. 7 malam? Tyler sedikit terkejut. Pang ini cukup tanpa henti. Setiap malam biayanya sekitar $1.000, dan 7 malam akan menelan biaya $7.000. Hailey, dia telah menyimpan cukup banyak uang di simpanan rahasianya? Hailey sangat marah sehingga dia menginjak kakinya dan berseru dengan tidak puas, dia pasti telah menyedot sebagian uang yang akan digunakan untuk bahan makanan, makanan anjing, dan kebutuhan sehari-hari. Dia sangat serakah. Keluarga Camden adalah keluarga kaya kelas 2 di Orlando dengan biaya hidup yang tinggi. Jordan biasanya yang berbelanja. Bukan tidak mungkin baginya untuk mengambil beberapa ribu dolar dari uang yang seharusnya digunakan untuk pengeluaran sehari-hari. Namun, pada saat ini, petugas meja depan berkata, Tuan Jordan tidak check-in ke kamar biasa tetapi suite presiden. Apa? Tyler dan Hailey sangat ketakutan sehingga mereka akan melompat. Suite kepresidenan. Dia akan tinggal di dalamnya selama seminggu? Suite presiden di Westlake Hotel berharga $10.000 per malam. Biaya untuk seminggu adalah $70.000. $70.000. Apakah Jordan baru saja membayar $70.000? Tyler bertanya kepada petugas itu, menatapnya dengan ngeri. Pelayan wanita cantik itu mengangguk dan berkata dengan malu-malu, ya, dia bahkan memberi saya tips $1.000. Setelah mendengar kata-katanya dan melihat betapa cantiknya petugas meja depan, Hailey tiba-tiba merasa cemburu. Dia menegur dengan marah, siapa bilang kamu bisa menerima tipnya? Itu uang keluargaku.
Tyler tidak ingin Hailey membuat keributan di Hotel Bintang 5, jadi dia menariknya ke samping dan berkata, "Hailey, jangan repot-repot tentang tip untuk saat ini. Dari mana dia mendapatkan begitu banyak uang? Tidak mungkin mendapatkan $70.000 dengan mengantongi sebagian uang yang dimaksudkan untuk kebutuhan sehari-hari dan bahan makanan selama 3 tahun terakhir." Setelah memikirkannya, Hailey merasa bahwa dia masuk akal. Meskipun keluarga Camden telah memberinya tunjangan bulanan, mereka tidak akan bertambah sebanyak itu setelah 3 tahun. Hailey tiba-tiba memikirkan sesuatu saat dia merenung. Dengan nada prihatin, dia bertanya, "Dia sering pergi ke rumah nenek saya dan merawat anjingnya. Dia memiliki banyak barang antik di rumah. Mungkinkah dia mencuri 1 atau 2 dan menjualnya?" Tyler tahu betapa kuatnya Nyonya Camden tua dan sadar bahwa dia akan menerima banyak hadiah mahal di hari ulang tahunnya setiap tahun. Hadiah-hadiah itu cukup untuk membentuk tumpukan besar di rumah. Jordan hanya perlu mencuri 1 atau 2 potong, dan dia bisa menjualnya seharga $100 atau $2.000. Tyler berseru, "Ini pasti masalahnya, segera beritahu keluarga Anda dan minta mereka untuk memeriksa apakah ada sesuatu yang hilang." "Ya." Hailey dengan panik mengambil teleponnya dan menelepon ibunya, Sylvie. Saat ini, di Hotel Marriott, Jordan dan Hailey telah pergi selama lebih dari 40 menit, dan para tamu di perjamuan ulang tahun semuanya sudah kenyang dan mabuk sampai puas. Biasanya, bos yang sibuk akan lama kembali ke perusahaan mereka untuk menghasilkan uang. Namun, hari ini, tidak ada dari mereka yang ingin pergi. Mereka semua menunggu satu orang, dan itu adalah orang misterius yang telah mengirim gelang giok $1 juta, juga dikenal sebagai pelamar Elle. Dengan firasat yang tidak menyenangkan, Victoria bertanya, "Sudah lama sekali, tetapi orang yang memberi hadiah itu masih belum datang. Tidak peduli seberapa padat lalu lintas di East Central Boulevard, dia seharusnya sudah tiba sekarang. Mungkinkah gelang itu benar-benar dari Yordania?" Ketika dia memikirkan hal ini, Victoria berkeringat dingin. "Tentunya aku tidak sengaja menyinggung orang besar, kan?" Pada saat ini, telepon Sylvie tiba-tiba berdering. "Hailey, bagaimana kabarmu? Anda sudah selesai menceraikan pecundang itu, ya?" Sylvie bertanya sambil tersenyum. Hailey berkata, "Bu, cepatlah pergi ke rumah nenek dan lihat lukisan kaligrafi antik milik nenek mana yang hilang. Bajingan dari keluarga Steele itu telah mencuri sesuatu dari keluarga kita dan menjualnya." Sylvie tercengang. "Apa, Jordan? Orang tak berguna itu mencuri lukisan kaligrafi antik milik nenekmu?" Mendengar kata-kata Sylvie, Victoria merasa jauh lebih santai. Dengan rokok wanita ramping di antara bibir merahnya yang memikat, Victoria berkata, "Saya pikir itu akan menjadi pukulan besar, tetapi ternyata hanya pencuri." Setelah Victoria selesai merokok, dia bangkit dan mengucapkan selamat tinggal pada keluarga Camdens. "Nyonya Camden tua, Tuan Camden, ada sesuatu yang harus saya tangani di kantor, jadi saya akan pergi." Nyonya Camden tua dan yang lainnya mengantar Victoria ke pintu bersama-sama. "Nona Clarke, kami akan mengandalkan Anda untuk investasinya," Nyonya tua Camden berkata sambil memegang tangan Victoria. Victoria juga setuju dengan gembira, "Yakinlah." Melihat bahwa Victoria akan pergi, Zack mengikutinya. "Nyonya Camden tua, Tuan Camden, kita juga harus pergi." Setelah melihat bahwa seorang pencuri ada di antara Camdens dan bahwa penari balet, yang telah memberikan gelang itu, tidak muncul setelah waktu yang lama, para tamu semua berpisah. Segera, Camdens adalah satu-satunya yang tersisa di jamuan makan. Nyonya tua Camden memandang Sylvie dan bertanya, "Apa yang dikatakan Hailey? Mengapa Anda mengetahui bahwa dia telah mencuri dari kami hanya setelah perceraian?" Jordan dan Hailey memiliki perjanjian pranikah untuk memisahkan harta benda mereka sebelum mereka menikah. Jika terjadi perceraian, Jordan tidak akan berhak atas 1 sen pun dari aset Camdens. Hailey mengindikasikan bahwa dia akan mengambil semua uang yang diperoleh Jordan dari pengiriman takeout dalam perjanjian perceraian. Sylvie menjawab, Hailey mengatakan bahwa Jordan telah menghabiskan hampir $70.000 untuk tinggal selama 1 minggu di kamar presiden di Westlake Hotel. Jadi dia menduga bahwa dia telah mencuri darimu. Nyonya Camden tua juga sedikit panik. Dalam 3 tahun terakhir, dia sering mengajak Jordan pergi ke vilanya dan bermain dengan pudel kesayangannya karena sangat menyukai Jordan. Jordan pasti memiliki kesempatan untuk mencuri barang-barang di vilanya. Nyonya tua Camden buru-buru berkata, "Ayo segera kembali ke villa." Namun, Elle menarik Nyonya Camden tua untuk menghentikannya. "Nenek, jangan terburu-buru pergi. Pelamarku mungkin akan segera datang."
Gadis kecil dengan sosok cantik itu masih berfantasi dan membayangkan bahwa gelang giok itu diberikan oleh pelamarnya. Setelah memikirkannya, Nyonya tua Camden berkata, "Drew, Benedict, Sylvie, kalian pergi ke villa saya dan periksa apa yang hilang. Herman, Susan, Elle, kalian tetap di sini bersamaku dan tunggu sebentar lagi." Ya, Drew dengan cepat mengantar Benedict dan Sylvie kembali ke villa. Barang-barang berharga Nyonya Camden tua disimpan di 2 ruangan di ruang bawah tanah, salah satunya diisi dengan aksesoris, minuman keras, dan jam tangan, sementara yang lain diisi dengan lukisan antik dan kaligrafi. Meskipun dia memiliki banyak item, ada catatan rinci untuk masing-masing item. Setelah tiba di ruang bawah tanah, Drew berkata, "Paman, mari kita berpisah untuk memeriksa. Kalian periksa kamar dengan barang antik dan lukisan kaligrafi sementara aku memeriksa yang ini." Petik 2. Oke. Sambil memegang buku catatan, Benedict dan Sylvie pergi ke ruangan tempat barang antik dan lukisan kaligrafi ditempatkan dan memeriksa semuanya sesuai dengan catatan. Begitu pula, Drew juga memeriksa kamar yang dia masuki sesuai dengan daftar di buku catatan. 20 menit kemudian, Drew menyelesaikan pemeriksaannya dan menemukan bahwa tidak ada yang hilang. Pada titik ini, Benedictus sudah selesai. Dia berjalan mendekat dan bertanya, "Drew, tidak ada yang hilang dari kamar yang kami periksa. Bagaimana dengan kamu?" Drew membeku kaget sesaat karena tidak ada yang hilang dari ruangan tempat barang antik dan lukisan kaligrafi itu diletakkan. Itu membuktikan bahwa tidak ada barang berharga yang hilang dari villa Nyonya tua Camden. Dengan kata lain, Jordan tidak mencuri apapun dari Camdens. Memikirkan bagaimana dia dipukuli oleh Jordan 2 kali berturut-turut, Drew merasa marah dan tidak mau membuktikan bahwa Jordan tidak bersalah begitu saja. Selain itu, dia juga kekurangan uang baru-baru ini, jadi dia bisa mengambil kesempatan untuk menghasilkan uang tambahan. Drew berkata, "Oh, saya belum selesai memeriksa. Sebaiknya kalian periksa lagi, jangan sampai ada yang ketinggalan." Benedictus mengangguk dan berkata, "Oke, saya akan memeriksanya lagi." Melihat Benedict berjalan keluar ruangan, Drew tersenyum. Dia menutup pintu kamar dan kemudian diam-diam mengambil arloji Richard Mille. Ini adalah jam tangan yang digunakan kakek ketika dia masih hidup. Hanya ada 48 buah jam tangan ini di seluruh dunia, dan masing-masing bernilai lebih dari $800.000. "Jordan, mulai sekarang, kamu akan menjadi pencuri yang mencuri arloji ini, hehehe." Drew memasukkan jam tangan Richard Mille ke dalam saku bajunya. 2 menit kemudian, Drew buru-buru berlari ke ruangan tempat Benedict dan Sylvie berada dan dengan panik berseru, "Ada arloji yang hilang dari kamar yang saya periksa?" Benedict dan Sylvie bergegas mendekat dan memeriksa, hanya untuk menyadari bahwa memang ada arloji seharga $800.000 yang hilang. Sylvie menyalak dengan marah, tidak heran Jordan yang tidak berguna bisa tinggal di kamar presiden di Westlake Hotel. Binatang itu. Pada titik ini, Benedict sudah menelepon Nyonya tua Camden di telepon. "Bu, kami menemukan bahwa jam tangan Richard Mille yang biasa dipakai ayah ketika dia masih hidup telah hilang." Nyonya Camden tua sangat marah sehingga dia hampir mati. "Bawa dia kembali padaku, aku akan memotong tangannya." Benedict menutup telepon dan berkata kepada Drew, "Drew, nenek ingin kita pergi dan membawa Jordan kembali padanya." Begitu Drew mendengar bahwa mereka ditugaskan untuk membawa Jordan kembali, dia langsung ketakutan. Bukankah kita akan memanggil polisi?" Benedict berkata, "Seperti yang Anda tahu, nenek selalu tidak suka berurusan dengan polisi." Drew tiba-tiba berpura-pura kesakitan sambil menutupi luka di wajahnya dan berkata, "Ah, lukaku sangat sakit, aku harus pergi ke rumah sakit untuk mengobatinya." "Paman, kalian pergi dulu. Aku akan ke sana sebentar lagi." Saat dia berbicara, Drew pergi.